questions clear, open mind, real conversations we find. Good podcast, calm and bright, voices flowing day and night. No pressure, just talk, meaningful words when we walk. Each interview feels real, honest thoughts we can feel. Listening is the key in this podcast. You and me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mini podcast kelompok 2 PKA Angkatan 11 tahun 2026 BPSDM Provinsi Kepulauan Riau. Pada hari ini saya akan membawakan podcast ya, di mana di sini telah hadir narasumber kami ya, yang merupakan rekan-rekan kami dalam pelaksanaan Diklat PKA Angkatan 11 tahun 2026 BPSDM Provinsi Kepulauan Riau ya. Oke, baik, langsung saja kami akan perkenalkan rekan-rekan kami ya, yang sebagai narasumber pada podcast hari ini. Di sebelah kanan saya ada Ibu Rina Hermawati SHMH sebagai Kepala UPT PPD Tanjung Pinang Bapenda Provinsi Kepulauan Riau. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang. Oke, untuk selanjutnya masih di sebelah kanan saya kali ini ada Ibu Seli Andini Surya SIP, yang mana jabatan sehari-harinya adalah Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Provinsi Kepulauan Riau. Selamat siang Bu Seli. Selamat siang. Baik, di sebelah kiri kami ada Ibu Suryani SPI MM ya, yang saat ini bertugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Selamat siang Bu Yani. Selamat siang. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Iksan Yudhitra Usman, SSTP MAP. Sehari-harinya bertugas sebagai Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu, jadi di samping tugas kami sehari-hari, kami juga adalah peserta Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan 11 tahun 2026 pada Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau. Baik ibu-ibu semua, pada siang hari ini ya, kita akan membahas sebuah permasalahan yang mana cukup menjadi perhatian publik, di mana kementerian ini mendapatkan skor terendah atas kinerja dari kementeriannya. Ini berdasarkan sumber dari sebuah lembaga riset, yaitu Celios ya, yang judulnya Rapor 100 Hari Kabinet, yang dipublikasikan melalui media massa, yaitu dari tempo.com. Dari keterangan yang ada pada koran Tempo tersebut, Celios ini mengambil akar masalahnya itu bahwa Kementerian HAM mendapatkan skor terendah dengan nilai minus 113 poin dan masuk kategori menteri yang perlu di-reshuffle. Hal ini disebabkan oleh ketidakadaan target jangka pendek yang jelas. Pernyataan resmi dari instansi, mereka tidak memiliki program 100 hari kerja, dan ini dinilai fatal dalam manajemen kinerja modern. Dampak makronya, tanpa adanya komitmen target jangka pendek yang terukur, publik dan lembaga evaluator menilai organisasi berjalan tanpa arah strategis di masa awal pembentukannya. Akar masalah yang selanjutnya adalah alih-alih mengoptimalkan struktur existing yang berjumlah 184 staf, kementerian langsung mengusulkan
pembekakan, ya. Mereka mengusulkan untuk penambahan jumlah pegawai secara drastis sebanyak 2.544. Jadi dari 184 mereka minta menjadi 2.544 untuk mengisi 1.700 formasi di wilayah seluruh Indonesia. Usulan ini tentu mengakibatkan pembengkakan anggaran, ya, yang sangat besar, lebih kurang senilai 20 triliun. Nah, ini dampak makronya ya Ibu, dari analisis jabatan atau ANJAP dan analisis beban kerja atau ABK. Langkah memperbesar struktur birokrasi secara fisik di masa transisi dinilai tidak realistis, tidak efisien, dan memicu penolakan publik akibat pemborosan anggaran belanja pegawai. Selanjutnya mengenai solusi kepemimpinan transformasional smart governance, ya. Ada intervensi dari administrator mengubah paradigma dari penambahan pegawai secara kuantitas menjadi peningkatan kapabilitas lewat efektivitas digital. Dibanding merekrut ribuan staf manual untuk 1.700 wilayah, kementerian seharusnya menerapkan prinsip agile governance. Solusi taktis adalah mengoptimalkan 188 staf existing sebagai verifikator pusat yang didukung oleh sistem otomatisasi pengaduan berbasis kecerdasan. Jadi intinya daripada menambah pegawai, ya, menambah jumlah staf, lebih baik kita menempatkan digitalisasi. Dalam hal ini sekarang kita ini kan berada di zaman digitalisasi, semua serba terdigitalisasi. Apa salahnya memanfaatkan AI, ya. Baik, kami mulai dengan Bu Seli dulu ya. Ya, kami mulai dengan Bu Seli. Ada pertanyaan nih Bu, bagaimana ya jika rilis dari riset Celos ini menjadi rapor awal kabinet Kementerian HAM berada di posisi terendah? Oke, baik. Mungkin di sini kita mencoba membedah kenapa sih kementerian baru kok bisa langsung dapatkan sesuatu yang memprihatinkan dari publik. Secara manajerial apa masalah utamanya, begitu kan ya Pak ya kira-kira. Jadi balik lagi kita ambil berdasarkan rilis riset Celios ini, kesalahan utamanya ada pada manajemen target kinerja. Kementerian tersebut secara terbuka menyatakan tidak memiliki program 100 hari kerja dengan alasan fokus pada penataan organisasi makro. Jadi dalam manajemen kinerja sektor publik, kebijakan ini saya rasa dinilai keliru. Setransisi apapun sebuah organisasi baru, hasil pemecahan instansi induk, pemimpin harusnya mampu merumuskan target jangka pendek. Mungkin yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Jadi ketiadaan target inilah yang membuat organisasi, saya rasa dinilai terlihat tidak bekerja. Mungkin begitu Pak. Selanjutnya kami coba bertanya ke Bu Rina nih, ya. Jadi Bu Rina, selain tidak adanya target 100 hari kerja dari Kementerian HAM ini, ya, juga menyoroti usulan penambahan pegawai. Kira-kira bagaimana tuh Bu Rina dengan adanya permintaan penambahan pegawai ini? Ya, secara kita ketahui bertambah pegawai bertambah anggaran. Silakan Bu Rina. Oke, terima kasih Pak Iksan. Mungkin untuk menjawab apa yang sudah Pak Iksan tanyakan. Kalau menurut saya ya Pak Iksan ya, kalau kita melihat dari analisis beban kerja, usulan penambahan pegawai, ekspansi pegawai yang mencapai sampai ribuan itu dalam waktu yang singkat, itu bukanlah hal yang sangat tidak aktif ya, karena melalui transisi waktunya
maka langkah tersebut pasti akan menciptakan birokrasi yang gemuk ya, birokrasi yang besar, dan otomatis akan menambah juga membebani anggaran dari Iya. negara gitu. Bahkan itu pasti akan memunculkan kontroversi yang sangat besar ya dengan adanya kenaikan anggaran tersebut. Oke, kalau sebagai pejabat administrator, saya pikir fokus kita itu seharusnya adalah bagaimana melakukan remapping terhadap kompetensi dari 188 pegawai ya, staf yang extensing agar mereka lebih produktif dan bukan langsung menuntut penambahan dari fasilitas ya, tapi juga dari personil yang secara masif tanpa pembuktian kinerja mereka terlebih dahulu. Oke. Begitu, Pak Iksan. Oke, terima kasih Bu Rina dan Bu Seli. Kami beralih ke sebelah kiri kami kepada Bu Yani. Bu Yani, pertanyaan untuk Bu Yani nih ya. Kira-kira ini mereka menambah pegawai itu tidak efisien ya. Jadi apa sih langkah-langkah yang perlu diambil oleh Kementerian HAM ini dengan memanfaatkan pegawai yang ada ya, dan memaksimalkan sumber dayanya sehingga mereka bisa menyentuh apa yang menjadi tugas dan fungsi dari kementerian tersebut. Kira-kira apa nih solusinya, Bu ini? Baik Pak Ihsan, menurut saya solusi terbaik saat ini ya, di zaman era digital saat ini sebaiknya kita menerapkan sistem smart government. Jadi bukan hanya memperbanyak struktur fisik dibanding membangun 1.700 tim manual yang di lapangan yang makan biaya besar, kita tawarkanlah inovasi, aksi perubahan berupa dashboard yang terintegrasi dengan sistem peringatan dini, yaitu berupa sistem pengaduan secara langsung atau pengaduan secara online. Nah, melalui platform berbasis digital dan AI ini, masyarakat dari 80.000 kelompok tadi bisa memasukkan atau melakukan penilaian kepatuhan HAM secara mandiri, secara online. Nah, dari sistem ini kita akan melaksanakan klasifikasi data otomatis sehingga 188 staf yang ada di pusat tinggal bertindak sebagai verifikator dan mengambil keputusan secara strategis. Nah, dari inovasi digital ini maka akan memotong mata rantai birokrasi dan juga akan menghemat anggaran. Sangat-sangat besar anggaran yang bisa kita hemat kalau kita memanfaatkan sistem digitalisasi saat sekarang ini. Mungkin solusi dari saya seperti itu, Pak Ihsan. Baik, terima kasih Bu Yani. Cocok sekali ya. Iya. Ibu Yani kan kabit pengembangan. Betul Bu. Ya. Jadi di samping dia harus mengembangkan pendapatan, dia juga harus bisa memberikan solusinya nih, ya Bu Rina ya. Digitalisasinya Betul. dengan dashboardnya. Iya, siap. Ya, Jadi cocok. intinya nih ada solusi nih. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Bu Yani ya, berupa pemanfaatan digitalisasi tadi. Ya. Jadi ada sebuah dashboard atau sebuah aplikasi lah yang sifatnya digitalisasi tentang Terintegrasi Iya, ya dengan tentang sistem betul. peringatan dini ya. Jadi terima kasih atas diskusinya hari ini Ibu-ibu ya. Setidaknya ini menjadi bahan untuk kita bersama ya, yang mana bersumber dari sebuah riset lembaga bernama Celio, yang ini juga dipublikasi pada media massa yaitu Koran Tempo ya. Mungkin itu saja ibu-ibu pembahasan kita pada hari ini. Kami ucapkan sukses untuk kita semua dalam bertugas sehari-hari dan juga sukses untuk kita semua dalam pelaksanaan diklat ini. Amin. Baik, sebagai penutup ada sebuah pantun yang akan saya sampaikan.
menanam padi di tanah subur, dipanen bersama saat musim tiba. Pemimpin hebat bukan sekedar mengatur, tetapi menginspirasi untuk bekinerja. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.